Berkunjung menyapa kabar, diam-diam mengambil dasi. Assalamualaikum Pak Bahar, izinkan saya memulai presentasi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Anindya Dwi Putri dengan NPM 231063108078 dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai perusahaan manufaktur bearing sepeda motor data produk dengan keuntungan tertinggi setiap hari. Makalah ini disusun untuk memenuhi UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analytics. Di sini sebuah perusahaan manufaktur bearing sepeda motor memiliki jenis produk A, B, dan C. Ada beberapa data perusahaan yang telah dicatat, yaitu yang pertama data jenis cacat tertinggi yang muncul setiap hari berdasarkan jenis cacat goresan, permukaan pecah ataupun penyok. Yang kedua yaitu data produk dengan produksi tertinggi setiap hari, yaitu berdasarkan produk A, B, dan C. Yang ketiga, data produk dengan keuntungan tertinggi setiap hari berdasarkan produk A, B, dan C. Sebelum pengerjaan soal ujian tengah semester ini dibutuhkan dataset yang sudah disusun secara acak. Untuk memperoleh dataset tersebut perlu menginput coding terlebih dahulu. Adapun coding yang perlu diinput adalah yang tertera. Lalu setelah itu dapat diperoleh data set dengan menginput digit terakhir nomor pokok mahasiswa NPM sebagai berikut. Nah, dataset yang muncul di layar setelah memasukkan digit akhir NPM atau nomor pokok mahasiswa yaitu set 3, keuntungan tertinggi. Baik, lanjut ke pembahasan mengenai dataset 3, yaitu data produk dengan keuntungan tertinggi setiap hari berdasarkan produk A, B, dan C. Untuk menjawab soal yang pertama, yaitu berdasarkan dataset yang sudah diperoleh, yaitu dataset 3, dan melakukan perhitungan menggunakan kode program, diperoleh jumlah data sebanyak 365 baris dan 3 kolom. Itu merupakan hasil codingan yang telah saya kerjakan. Lalu dapat disimpulkan bahwa ada 365 data yang diambil perusahaan dan terdapat 3 kategori data. Kategori tersebut berupa waktu, produk, dan keuntungan. Next, jawaban nomor 2 yaitu berdasarkan set data, yaitu data set 3 yang diperoleh, diharuskan untuk mencari tanggal berapa dan jenis produk apa dengan jumlah keuntungan tertinggi harian yang dihasilkan. Nah, dari hasil codingan yang diberikan, data menunjukkan bahwa pada tanggal 25 bulan November atau bulan 11 2023, produk yang menghasilkan keuntungan tertinggi adalah produk C dengan keuntungan sebesar 999,4. Hal ini bisa dijelaskan bahwa tanggal spesifik yaitu tanggal 25 bulan 11 2023 menjadi hari dengan keuntungan tertinggi, sehingga ini menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan pada tanggal tersebut yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti promosi besar, adanya perubahan permintaan pasar, atau faktor eksternal lainnya. Lalu yang kedua yaitu produk C. Produk C meskipun mungkin tidak selalu menjadi yang paling menguntungkan pada tanggal tertentu, tapi ini memberikan keuntungan tertinggi produk C ini. Ini bisa menunjukkan bahwa permintaan untuk produk ini sangat tinggi pada hari tersebut. Baik, lanjut nomor 3, yaitu berdasarkan set data, yaitu data set 3 yang diperoleh, diharuskan untuk menghitung dan memvisualisasikan total jumlah keuntungan tertinggi untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan. Berikut data yang telah saya jalankan, codingan yang telah saya jalankan, dan dapat disimpulkan berdasarkan data yang diperoleh, produk C memiliki keuntungan tertinggi
diikuti oleh produk A dan produk B. Hal ini menunjukkan bahwa produk C lebih menguntungkan, kemungkinan karena permintaan yang lebih tinggi atau margin yang lebih besar. Meskipun produk A dan B juga memberikan kontribusi yang signifikan, mereka mungkin memerlukan strategi lebih lanjut untuk meningkatkan keuntungan seperti peningkatan penjualan atau efisiensi biaya. Baik, lanjut nomor 4, yaitu berdasarkan set data, yaitu data set 3 yang diperoleh, diharuskan untuk menghitung dan memvisualisasikan rata-rata jumlah keuntungan tertinggi untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan. Berikut data atau codingan yang telah saya jalankan, dan hasil dari perhitungan ini menunjukkan rata-rata keuntungan dari masing-masing produk, yaitu produk A rata-rata keuntungan sebesar 582,90, produk C rata-rata keuntungan sebesar 566,35, dan produk B rata-rata keuntungan 542,50. Di sini dapat dijelaskan bahwa produk A adalah produk yang paling menguntungkan secara konsisten, menunjukkan performa yang baik. Lalu produk C juga cukup menguntungkan meskipun sedikit lebih rendah daripada produk A. Lalu yang ketiga adalah ada produk B yang membutuhkan perhatian dan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan keuntungan dan daya saingnya. Lalu next, nomor 5 yaitu berdasarkan set data, yaitu data set 3 yang diperoleh diharuskan untuk menghitung standar deviasi dan variansi jumlah keuntungan tertinggi untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan. Berdasarkan codingan yang dijalankan, yaitu hasilnya produk A memiliki standar deviasi tertinggi yaitu sebesar 268,98 dan variansi tertinggi sebesar 72348,57, menunjukkan fluktuasi keuntungan yang paling besar dan tidak stabil. Produk C juga menunjukkan variansi signifikan sebesar 263,58 dan 69475,64, tetapi sedikit lebih stabil dibandingkan produk A tadi. Lalu kemudian produk B memiliki standar deviasi dan variansi terendah yaitu sebesar 254,16 dan 64597,44 yang menunjukkan keuntungan yang paling stabil dan konsisten. Nah, bisa dijelaskan bahwa produk A meskipun memiliki rata-rata keuntungan tertinggi, produk ini paling fluktuatif. Ini menunjukkan ketidakstabilan yang signifikan dalam keuntungan. Lalu yang produk C menyediakan keuntungan yang cukup baik dan fluktuasi yang lebih rendah dibandingkan produk A, tetapi masih cukup besar. Lalu ada juga produk B memiliki keuntungan yang paling stabil dan konsisten di antara 3 produk tadi. Meskipun tidak sebesar produk A dan C, produk B mungkin lebih aman dalam jangka panjang, tetapi perlu adanya strategi untuk meningkatkan keuntungan lebih lanjut. Lalu, next, untuk menjawab soal nomor 6, yaitu berdasarkan set data set 3 yang diperoleh, diharuskan untuk menghitung interval rata-rata pada jenis produk dengan rata-rata keuntungan terbanyak. Berdasarkan codingan yang sudah dijalankan, dapat dihasilkan bahwa interval ini menunjukkan rentang nilai di mana rata-rata keuntungan produk A kemungkinan besar berada dengan tingkat kepercayaan tertentu, misalnya 95%. Artinya rata-rata keuntungan produk A diperkirakan akan berada dalam rentang ini. Interval yang lebih sempit menunjukkan estimasi yang lebih tepat dan stabil untuk keuntungan produk A, memberikan gambaran bahwa keuntungan produk ini cukup konsisten dalam rentang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa rentang ini menggambarkan bahwa produk A memiliki keuntungan yang relatif stabil meskipun ada fluktuasi, karena interval yang tidak terlalu lebar. Lalu ada juga dapat disimpulkan semakin sempit interval, semakin stabil dan konsisten pula estimasi rata-rata keuntungan tersebut.
Dalam kasus ini, rentang interval yang cukup sempit menunjukkan bahwa rata-rata keuntungan produk A cukup konsisten dan dapat diprediksi dalam rentang ini. Baik, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan terakhir atau nomor 7, berdasarkan set data, yaitu dataset 3 yang diperoleh, diharuskan untuk membuktikan klaim rata-rata jumlah keuntungan produk A adalah 700. Dilakukan uji hipotesis untuk menguji kebenaran klaim tersebut. Baik, berdasarkan yang codingan yang saya telah jalankan, yaitu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji hipotesis, klaim bahwa rata-rata keuntungan produk senilai 700 ditolak, yang berarti rata-rata keuntungan produk A tidak sama dengan 700 tersebut, tidak sesuai. Baik, di sini ada link Google Colab, jalan-jalan ke pasar malam, beli itik bersama Mintasi. Kuakhiri dengan salam, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.